tentunya mengingatkan kita untuk saling menjaga kesehatan dan terutama juga kesehatan hati dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan itu ada di hati. Dan banyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang terbaik menjaga kesehatannya. Dan tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini yang hidup saat ini benar-benar meminta kepada Allah, semoga kita selalu di atas petunjuk beliau. Salam rahmatullah. Di atas hidayah, di atas sunnah Rasulullah SAW. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu saat ini kita masuk hadis yang kelima. Hadis ini hadis yang paling terkenal karena hadis ini berkaitan tentang masalah bid'ah, sehingga hadis ini sangat terkenal dan sangat sebagian orang membenci hadis ini. Padahal hadis ini adalah termasuk hadis pokoknya Islam. Hadis al-khamis kita baca, an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari hadis Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, Ummu Abdillah Aisyah, yaitu Ummu Abdillah Aisyah, kunyanya adalah Ummu Abdillah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa, ahdatsa, telah mengada-ngadakan, fi amrina, pada perkara kami, pada agama kami, hadza, agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada contohnya dari agama ini, yang tidak ada syariatnya dari agama ini, maka raddun, maka tertolak, raddun mardud, tertolak amalan tersebut. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, jadi hadis ini ada dua riwayat, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada riwayat yang ittafaqa, sama-sama ittifaq, apa, Imam Bukhari muttafaqun alaih dari Imam Muslim, yang man ahdasa. Tapi ada riwayat khusus sendiri Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda, man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada syariatnya dalam agama kami, fahuwa raddun, maka tertolak amalan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sangat luar biasa, termasuk pokoknya agama, riwayatkan dari Ummi Abdillah Aisyah. Aisyah ini kita tahu radhiyallahu anha menikah dengan Nabi di usia 9 tahun dan Nabi berkumur dengan Aisyah di usia 11 tahun. Dan kita tahu Aisyah tidak memiliki anak. Tetapi dikatakan dalam hadis ini Aisyah disebut Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, kunyah. Biasanya kunyah itu yang kita pahami adalah yang punya nama, yang punya anak. Anak biasa diambil anak pertama. Saya misalnya Zahir Bay Beras jadi Abu Bay. Mungkin antum misalnya Mas Miftah ini ada nih Abu Moses. Atau kalau punya anak pertama, kalau ibu-ibu ya Ummu siapa? Nama anaknya Ismail, Ummu Ismail gitu kan. Nah, sedangkan Aisyah ini tidak memiliki anak. Sebagian ulama mengatakan ada dulu Aisyah pernah mengandung. Namun qadarullah
Google. Ada ulama berpendapat seperti itu. Namun yang rajih adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya Aisyah tidak memiliki anak. Namun kok dapat punya kunyah, tidak ada masalah. Kunyah itu nggak harus punya anak, bahkan sejak masih kecil boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyapa seorang anak kecil, ya Umair, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Menyapa Aba Umair. Aba Umair masih kecil. Ceritanya kan hewan ternaknya burungnya itu mati gitu kan. Terus sedihlah Nabi, ini anak kecil. Nabi menyapanya, ya Aba Umair. Dia punya julukan Aba Umair. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, nggak punya anak sebagaimana. Jadi seseorang yang belum nikah, ya toh, atau anak kita misalnya, Abi, anak pingin nama saya Joyo, gitu kan? Aku pingin nama saya diganti Abu gitu, Abu Haris misalnya. Tidak masalah, walaupun masih kecil. Oke. Apa dikatakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca dari kitab Fathu Qawiyul Matin di Syarh Arba'in punyanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Ya. Ana bacakan di sini. Dalam kitab syarahnya Arba'in Nawawi punyanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahumullah. Hadzal hadisu aslun fi wazdil a'malidz zahirah. Hadis yang kelima ini tentang masalah bid'ah ini adalah hadis pokoknya timbangan amalan secara zahir. Wa annahu la yu'taddu biha illa idza kanat muwafaqatan lisyar'i. Sesungguhnya tidak dianggap sebuah amalan itu apabila sesuai dengan syariat. Karena Nabi mengatakan siapa yang mengada-ngadakan, membuat ada ajaran baru dalam agama Islam yang tidak disyariatkan, maka hadis ini ya adalah pertimbangan amal secara zahir. Kama annal haditha innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hadis innamal a'malu binniyat, hadis pertama, hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat adalah aslun fil a'malil batinah, pokok dalam amalan batin. Jadi hadis innamal a'malu binniyat tentang apa? Amalan batin. Tentang niat, enggak kelihatan. Itu aslun. Jadi orang itu beribadah harus lillah. Niatnya harus lillah. Ini kan amalan batin. Dan hadis yang kelima ini, orang itu secara zahir, tadi secara batin, yang secara zahir juga harus muwafaqatan disyara', harus sesuai dengan contoh syariat. Berarti hadis satu dari Arba'in Nawawi dan hadis kelima tidak bisa dipisah. Hadis yang sangat harus berjalan seiringan. Orang cuman ikhlas tanpa sesuai dengan dicontohkan Nabi, sah tidak? Tidak diterima, raddun. Atau orang dia beramal secara zahir sesuai Nabi, tapi niatnya tidak sesuai, tidak karena Allah. Amalan batinnya tidak, maka tidak sah. Maka hadis satu yang yaitu innamal a'malu binniyat dan hadis yang kelima harus berjalan seiringan. Ya, bahwa kita bermuamal dengan Allah, amalan zahir dan amalan batin kita. Batinnya kita harus pada Allah, fokus. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din. Benar-benar. Ya. Kata Allah juga apa? Ana aghna syuraka. Aku tuh enggak butuh sekutu. Siapa yang menjadikan diriku ada sekutu, taraktu. Aku akan tinggalkan dia. Enggak boleh. Allah enggak mau. Karena Allah enggak butuh sekutu. Ya. Faman kanu yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan ya liqa'a rabbi, bertemu dengan Allah, maka dia beramal salih, jangan sampai dia syirik. Ini semua ayat-ayat tadi menunjukkan amalan batin, amalan zahir itu penting. Dan ini mengkonsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah
ya kalimat syahadat, dua syahadat itu juga adalah tentang masalah niat. Kita harus an-nafy wal itsbat, menetapkan hanya Allah semata yang kita ibadahi. Dan Muhammadur Rasulullah, ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ya ta'atu fi ma amar wa jitinabu fi ma nahan wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka kata Syekh di sini kita Imam, ya, inna, bahwa hadis yang kelima ini adalah asal timbangan pada amalan kalau amalan batin timbangannya hadis pertama sesuai Allah apa enggak? Timbangannya, yang namanya timbangan pasnya apa enggak ini pas apa enggak ya gitu loh. Kalau timbangannya amalan zahir, hadis kelima ini timbangan loh. Jadi kalau ketambahan enggak seimbang, kurang enggak seimbang, harus pas. Coba. Ya, apakah susah? Enggak, tinggal mencontoh, enggak susah. Ya. Wa anna kulla amalin yutaqarrabu bihi ila Allah la budda ay yakuna khalisan lillah wa ay yakuna mu'tabaran bi niyyatihi. Dan setiap amalan yang mendekatkan kepada Allah harus ikhlas dan harus juga ya tergambarkan niatnya itu dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, ya. Ini kan bercerita tentang bid'ah gitu kan. Apa sih itu bid'ah? Banyak sekali definisi para ulama menyampaikan tentang definisi bid'ah. Namun setidaknya Anda bacakan di sini tentang definisi bid'ah. Secara umum bid'ah itu secara bahasa adalah membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardh. Allah lah pencipta langit dan bumi. Apakah ada yang sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Allah yang pertama kali. Secara bahasa. Adapun secara istilah, dan tidak ada masalah dalam secara bahasa ini. Ya. Adapun secara istilah, kalau kita di sini ada banyak, kita ambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang paling gampang kita pahami. Beliau mengatakan wal bid'atu ma khalafatil kitab was sunnah au ijma' salafil ummah min al i'tiqadat wal ibadat. Yaitu bid'ah adalah ma khalafat al kitab was sunnah, adalah i'tiqad atau ibadah yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, menyelisihi Quran dan Al-Hadis, itulah bid'ah. Atau ijma' salafil ummah, atau menyelisih juga kesepakatan para salaf, menyelisihi pemahaman juga apa dari para salaf, kesepakatan para salaf. Karena memang kita tahu bahwa pondasi agama ini ada dibangun dari Quran dan Sunnah dan di atas pemahaman para salaf. Apa yang menyelisihi mereka dari i'tiqad dan ibadah disebut bid'ah. Apapun. I'tiqad itu keyakinan. Jazakumullah khairan. I'tiqad itu keyakinan. Berhubungan dengan batin. Jadi bid'ah dalam masalah kebatinan ada? Ada dalam masalah keyakinan. Dalam masalah ibadah banyak. Tapi intinya itu, yang menyelisihi, poinnya adalah menyelisihi dari apa Kitab dan As-Sunnah, atau paling gampang menyelisihi dari syariat. Dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma'. Nah, kita baca kata beliau, idza fu'ilatil ibadatu kal wudu'i wal ghusli minal janabah was salati wa ghairi dzalik. Idza fu'ilatil ibadat, apabila dilakukan ibadah seperti wudu, mandi janabah, salat dan sebagainya. Idza fu'ilat ala khilafi syar' fa inna takunu mardudatan ala sahibiha ghaira mu'tabarah. Apabila ibadah seperti wudu, mandi janabat, kaifiyah fikih
kaifiyah yang sudah dicontohkan Nabi SAW. Namun dia melakukan menyelisih apa yang dicontohkan Nabi, apa yang disuruh sunnah, maka dia tertolak. Apa yang tertolak? Amalan tersebut. Tertolak itu berarti tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Wa annal ma'khudha bil 'aqdil fasid yajibu radduhu 'ala sahibi wa la yumlak. Dan sesungguhnya seperti juga masalah akad fasid. Bahkan akad sesuai yang tidak sesuai haknya, tidak akad yang benar, itu juga harus dikembalikan dan dia tidak layak untuk memiliki kalau akadnya fasik. Baik dalam masalah ibadah maupun masalah akad. Kalau nggak sesuai syarat, nggak diterima. Contoh masalah ibadah tadi. Ya, kenapa? Kenapa kok sampai nggak diterima? Ya karena bid'ah itu kata para ulama akhtar minal ma'siyah. Dia lebih bahaya dibandingkan dosa-dosa. Karena pelaku orang berbuat dosa, maksiat, dia merasakan kesalahan. Tatkala dia melakukan, aku ngerasa salah. Ini perbuatan syaitan. Adapun ahlul bid'ah tidak. Bid'ah tidak. Dia melakukan ini karena semua garis penting pelaku bid'ah, pelaku yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan Nabi SAW, dia ingin amalan itu tujuannya baik. Nanti kita lihat bacakan hadis di sana di antara banyak contoh Nabi SAW nggak cukup amalan niat baik itu nggak cukup. Jamaah rahimakumullah, ya. Dalam ibadah apapun kalau nggak sesuai, begitu juga masalah akad. Misalnya masalah akad, ini dicontohkan di sini oleh Syekh di sini. Wa yudullu lidzalika qissatul asif alladhi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li abi ammal walidatu fal ghanamu farud alaik. Kata Nabi SAW, kisah asif. Kisah asif ini adalah, asif itu pekerja. Dia bekerja pada seseorang laki-laki. Laki-laki ini punya istri. Kisahnya itu adalah di zaman Nabi SAW. Hadis Abu Hurairah, saya bacakan ada hadisnya. Jadi, nah, hadis Abu Hurairah di mana seorang itu, dia asif ini, pekerja ini telah berzina berzina bersama istri bosnya, selingkuh dengan istri bosnya. Jadi punya bos laki-laki kan, punya selingkuh, berzina. Di situ, kemudian di sini datang bapaknya si asif ini, ya si pekerja ini, anaknya dirajam katanya, diakad dirajam. Maka kemudian bapaknya mau nyelamatin anaknya, yaudah kalau gitu saya kasih bimiatin syad, saya kasih faftadaitu bimi'ati syad, aku kasih 100 ekor kambing plus wal walidah dan dan seorang budak wanita. Banyak enggak? Banyak. Akhirnya deal, dikasihlah itu karena untuk biar anaknya ini enggak dirajam. Tapi kemudian ya, wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajm faftadaitu minhu. Kemudian fasa'altu ahlal ilmi fa'akbaruni annama ala ibni jildu mi'a wa taghibu am. Tapi kemudian aku dapat info dari orang yang berilmu, orang yang alim mengatakan kepadaku, ini di zaman Nabi ya, mengatakan kepadaku bahwa anakmu itu enggak harusnya kamu enggak perlu, antum enggak perlu untuk membayar 100 kambing, enggak perlu. Dan anakmu karena masih bujang, maka dia dicambuk 100 kali, habis itu diasingkan setahun. Loh, begitu. Akhirnya bapaknya ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadu, menceritakan kondisi anaknya ini, kemudian untuk meminta keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah orang yang paling adil, dapat wahyu dari Allah Subhanahu. Faqala Rasulullah, "Walladhi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku akan putuskan engkau, permasalahan engkau dan anakmu ini dan orang ini dan tuannya ini dengan keputusan dengan kitabullah. Maka Rasul mengatakan, ini poinnya, al-walidatu, wanita budak tadi, wal ghanamu, dan kambing-kambing 100 ekor tadi, raddun, kembalikan.
Wa ala ibnika jildu mi'atin wa takhib, dan bagi anakmu itu memang dicambuk 100 dan diasingkan setahun. Dan kemudian adapun wanita tadi, kalau ya Unais, tanyakan wanita tersebut, kalau dia mengakui dia telah berzina, maka dia dirajam. Justru wanita anak ini ada yang dirajam, dan benar ternyata wanita ini mengakui dan dia dirajam. Adapun yang Asif ini, pekerja ini, dia tidak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poinnya adalah di kalimat itu bahwa sebuah akad saja kalau tidak sesuai dengan haknya, dengan syariat, maka ditolak. Ini di zaman Nabi loh. Langsung lebih putuskan, ditolak. Ibadah maupun akad nggak bisa. Amal wali walau faqudda alaik, ditolak. Lantas bagaimana dengan ibadah-ibadah gitu loh. Hal yang seperti Nabi perhatikan. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa yadullul hadis, dan hadis ini juga menunjukkan ala anna man ibtada'a bid'atan laysa la aslun fi syar' fa hiya mardudah. Apabila ya sebuah orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada asalnya dari agama ini, dari syariat ini, fahiya mardudah, dia ditolak. Wa sahibuha mustahiqqun lil wa'id, bahkan pelakunya dapat ancaman. Maka jelas tadi kita katakan, orang yang melakukan bid'ah atau amal yang tidak diajarkan Nabi SAW, dia tidak dapat pahala, justru mendapatkan dosa. Kalau dia melakukan untuk dirinya sendiri, misalnya gitu kan, tapi kemudian dia ngada-ngada amalan lah, tapi nggak tersebar, dia ngada-ngadakan, ya toh. Kemudian juga hanya dia yang melakukan, maka dia memikul dosa itu. Tapi bila dia melakukan dan kemudian dicontoh, ya kan, maka dia ikut menanggung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl Allah taala berfirman, liyahminu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Surat An-Nahl ayat 25. Wa min auzagil ladzina yudilluna bighairi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, ucapan mereka atau perbuatan dan ucapan mereka menyebabkan mereka itu menanggung auzarahum, dosa-dosa mereka, kamilah, secara sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dia menanggung dosanya. Tapi karena ada yang mengikuti, dia membuat pertama-tama ada yang mengikuti, dan dia akan wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan dia akan juga memikul dosa-dosa orang-orang yang mengikuti dia, yang tersesatkan karena perbuatan dia, yang tersesatkan karena ucapan fatwanya dia akan menanggung dosa-dosa tersebut. Kenapa? Karena di sana ada orang yudillun bighairi ilm, karena disebabkan orang awam tadi itu dia tidak tahu ilmunya. Ini menunjukkan walaupun nggak tahu ilmunya, karena harus wajib belajar. Maka tadi orang yang mengadakan pertama, dan orang ini melakukan walaupun nggak tahu dalilnya, cuma nyontoh kiai gitu, nyontoh kiai misalnya, contoh, pokoknya kiai ini benar gitu, dicontoh. Ternyata itu nggak, subhanallah. Jadi orang panutan itu berat, Pak. Jadi orang tua itu juga berat. Terus anak kita mondokkan, kita jadi orang tua itu berat. Dicontoh oleh anak kita jadi ustadz juga berat. Takutnya tatkala kita melakukan dicontoh, dikiranya benar, kita akan menanggung dosa-dosa yang tersesatkan, yang mereka tersesatkan karena tanpa ilmu. Jadi bukan cuma menanggung dosa kita, tapi ini menunjukkan apa? Bukan cuma tidak mendapatkan pahala, justru juga mendapatkan ancaman. Ala sa'a ma yazirun, sungguh jelek, alangkah buruknya dosa-dosa yang mereka pikul. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa azzani wa azzakumullah. Ya. Adapun orang yang melakukan kebaikan,
Ya. Kemudian man sanna fil islami sunnatan hasanah gitu kan, dicontoh. Insya Allah dia mendapatkan pahala, dan dia mendapatkan pahala dari apa orang yang mengerjakan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri ya man tabi'ahu la yanqudu dzalika min ujurim syai'a. Siapa yang dia mengajak kepada petunjuk, ngajak orang kebaikan dan diikuti oleh orang-orang yang tadi yang diajak mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala dari ajakan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Ini luar biasa. Amal jariyah. Amal jariyah enggak harus sedekah dengan uang. Mengajak orang juga amal jariyah. Wabil khusus masalah salat. Wabil khusus kalau kita adalah orang yang ngerti masalah tahsin, ngajak tahsin yang baik. Apa yang antum melakukan kebaikan, ajak orang. Barangkali gitu kan, kebaikan tersebut adalah penolong kita di akhirat. Bisa jadi. Karena para sahabat dulu nggak semuanya juga hafal Quran gitu kan. Tapi apa kebaikan yang lakukan dari Nabi, dia berusaha mengajak yang lain sehingga tersebar juga. Dengan kita juga mengajak itu akan tersebar juga dan hidup juga kebaikan. Bukankah Nabi SAW Allah mengatakan kuntum khaira ummah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah manusia yang mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Kan gitu. Ya. Cuman ya dengan level kita, dengan cara yang baik. Kita tetap beraja, Pak. Antum udah ngerti mana yang hak, diajak keluarga pelan-pelan, tetangga. Nggak kena ya anak-anaknya. Kadang-kadang ada orang tuh karena sebetulnya Masya Allah suka kok dengan kajian salaf tuh suka. Hanya nggak berani. Nggak berani. Dan memang begitu prosesnya ternyata, Pak. Dulu kita juga begitu. Anak juga dulu mondok, pulang itu nggak berani, Pak, nampakkan salafan kita itu nggak berani, Pak. Nggak berani, Pak. Kita pakai celana agak dilinting lah kumpul sama temen. Kan begitu. Memang harus proses seperti itu. Ada memang orang kebanyakan langsung meset gitu kan. Tapi banyak orang yang memang, nah orang-orang yang seperti ini butuh apa? Diapain? Digandeng, didorong, dikuatkan. Banyak nggak orang seperti ini? Seneng dengan kajian, anak seneng dengan Ustaz Firanda, anak seneng dengan Ustaz Sabi. Tapi untuk mengamalkan itu hanya butuh, ya gitu loh. Butuh dikancani, butuh ditemani. Antum lihat banyak sekali orang begitu, banyak sekali. Butuh dikuatkan pada antum yang kuat. Karena apa? Dulu kita juga begitu ternyata, nggak kuat. Jenggotan kita juga nggak kuat. Pelan-pelan. Sampai akhirnya kita memang terus kita berikinan, akhirnya Allah kuatkan kita mendapatkan hidayah. Nah, tatkala kita sudah mendapat kekuatan itu, ajak. Besar sekali pahalanya tatkala antum kita ini bisa mengajak orang kepada dakwah salaf, ke manhaj yang benar, pemikiran, sistem dalam beragama yang benar. Wah, besar sekali pahalanya. Minimal kita pemahamkan gitu. Wah, Masya Allah. Pemahaman udah masuk, alhamdulillah. Nanti dengan sendirinya sampai berjalan, oh ini enggak, hadisnya sahih apa enggak ya? Nah gitu kan, sering bertanya begitu, oh ini ada enggak contohnya? Kadang kaku begitu, tak enggak masalah, gitu kan. Tapi karena sudah pemahaman, sistemnya udah benar, oh agama ini dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalilnya, ada contohnya. Kalau ada contohnya buat apa diutus Nabi SAW? Nah, karena Nabi butuh mencontohkan. Apakah Nabi mencontohkan dengan nyantai-nyantai? Enggak. Nabi dengan susah payah, bahkan dengan peperangan. Dan Nabi tatkala bisa merasakan suksesnya itu tatkala Fathul Mekah. Baru Nabi merasa sukses itu. Nggak gampang, Pak, ngajak orang itu. Tapi coba lihat, kita agak mencela sedikit ya, untuk jadi motivasi buat kita. Sepakat nggak bahwa Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi Rasul adalah seorang yang dimuliakan, dia jujur, amanah, bahkan cucunya termasuk tokoh besar di kota Mekah itu, tokoh besar, gitu. Bukan tokoh kecil, tokoh besar, gitu. Dengan kejadian yang sangat masyhur tentang pasukan raja. Beliau dimuliakan. Tatkala orang keluarganya dimuliakan, istrinya orang mulia, Khadijah, orang kaya lagi, mulia, kaya lagi. Ada orang kaya sombong, Mbak. Ini kaya, mulia, tawadu ini.
Udah makomam yang mahmudah yang tertinggi sudah, nggak ada celahnya Nabi itu, nggak ada celahnya. Secara fisik Masya Allah ganteng, secara keturunan Masya Allah, secara keluarga Masya Allah dan sebagainya, secara harta kaya. Tapi tatkala Nabi mendakwahkan, apakah diterima? Enggak, bahkan dicela oleh Abu Lahab. Kemudian kemudian para sahabat ya, yang masuk Islam cuma 1, 2. Yang masuk Islam kemudian 1, 2 itu sembunyi. Kemudian tahun berikutnya dakwah semakin ditekan, sampai akhirnya harus hijrah kemana? Ke Habasyah sampai 2 kali. Kemudian sampai terus di kota Mekah terdesak terus sampai akhirnya, bahkan subhanallah bagaimana perasaan Nabi tatkala kaumnya yaitu Bani Hashim ya dibaikot oleh Quraisy selama 3 tahun. Tidak boleh ada perbincangan, tidak boleh ada muamalah, tidak boleh ada akad, sampai makan daun. Itu menanggung karena perbuatan Nabi berdakwah. Padahal mereka ada di keluarga Nabi itu yang belum masuk Islam. Nabi menanggung perasaan dan menanggung beban perasaan itu lebih berat bagi Nabi. Kalau dipukul sakit, kena, hilang udah. Tapi kalau beban perasaan, berat. Itu yang Nabi rasakan. Sampai akhirnya Nabi itu mau hijrah ke Taif, minta suaka. Setelah meninggalnya Abu Talib, Abdul Muttalib, Khadijah, Abu Talib. Sampai Nabi akhirnya mencari suaka di Abu Talib. Meninggal kan setelah itu Khadijah dan Abu Talib baru mencari suaka di Taif. Apakah diberi? Malah Nabi dilemparin batu. Kemudian Nabi akhirnya kembali. Akhirnya Allah izinkan hijrah kota Madinah setelah usia Nabi 53-54 tahun. 53-54 tahun. Setelah berapa tahun? Setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Sampai di kota Mekah, kemudian itu masuk sarangnya Yahudi. Masuk di sarangnya Yahudi. Di kota Madinah itu sarangnya Yahudi. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ada Khaybar di situ. Yahudi Khaybar besar. Mereka. Nabi masuk di tengah-tengah mereka. Ada 2 suku yang saling memusuhan, Aus dan Khazraj. Nabi masuk di tengah-tengah itu, sarangnya Yahudi di situ. Nabi masuk. Gempa ke situ. Tahun pertama akhirnya Allah muliakan. Mulai tahun pertama setelah Nabi hijrah itu, perang Badar, Nabi menang. Terdengar jadi para bicara, itu loh Muhammad yang dulu pergi dari kota Mekah. Kan terkenal Nabi Muhammad ini, udah terkenal itu. 300 pasukan bisa mengalahkan Quraisy yang 1000 pasukan. Perang Uhud, mereka datang 1000 dengan 3000 pasukan, Nabi dengan 700 pasukan. Walaupun secara cerita Nabi kalah, tapi secara hati kaum muslimin menang. Karena saat itu semakin kuat barisan kaum muslimin. Tahun ketiga Hijriah, perang Khandaq kaum muslimin menang. Kaum Quraisy datang dengan 10.000 pasukan, menang kaum muslimin. Perang Khandaq itu pun sekalian melibas Yahudi saat itu. Bani Quraidah. Coba. Terdengar cerita Nabi itu di mana-mana. Itu jerih payah Nabi. Nabi mengajak. Dan Nabi benar-benar totalitas dalam mengajak dan mengerjakan. Nabi itu mulia bukan sekedar karena Nabi itu seorang Rasul, tapi Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW mengambil peran dalam dakwah. Bukan cuma sekedar status Nabi mulia, tapi mengambil peran. Itu Nabi SAW. Mulia. Apa kemudian tahun ke-6 Hijriah akhirnya banyak yang masuk Islam dari suku-suku kabilah. Banyak. Di kota Mekah udah banyak masuk Islam. Bani Khuzai udah masuk Islam. Quraisy sama Bani Bakar yang belum masuk Islam. Udah masuk Islam tahun 6 Hijriah itu. Nabi mau umrah bersama sama kaum muslimin, tidak niat untuk perang. Tapi jumlah kaum muslim sudah besar saat itu. Bukan lagi 3.000, 4.000, bisa 10.000. Sudah banyak. Karena udah terdengar berita Nabi. Masya Allah, mau umrah, apakah diizinkan? Enggak diizinkan, suruh balik. 450 kilo, tinggal 7-10 kilo udah nyampe. Gak boleh masuk. Padahal itu kotanya Nabi sendiri, kota kelahirannya, bapaknya, kakeknya udah pendiri, termasuk pendiri tokoh utama. Gak boleh masuk. Apakah tatkala kemudian perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu, seandainya Nabi ingin menyerang kota Mekah itu, bisa nggak? Bisa. Nabi saat itu pengikutnya udah banyak. Tapi Nabi tidak mau, ngalah, balik Nabi. Tahun berikutnya baru Nabi umrah. Tetapi tahun 8 Hijriah itu Quraisy melanggar perjanjian. Dia membantu Bani Bakar, yang Bani Bakar ini memerangi Bani Khuzai. Maka Amr bin Salim al-Khuzai datang bersama 40 orang, datang mendampingi kami, diperangi oleh Bani Bakar. Itu yang bantu, yang support dananya, support senjata itu adalah Quraisy. Nabi mencari info itu dan berita itu benar, Nabi marah. Nabi mengutus surat kepada Quraisy, mengatakan kepada Quraisy, engkau batalkan hubungan dengan Bani Bakar.
Dan kembalikan semua ganti rugi yang kau bunuh dari Bani Khuzai. Ganti denda, diat. Atau tidak, kalau enggak kau lakukan, kita perang. Nabi udah enggak bicara, negosiasi bukan lagi, saya maafkan. Enggak. Ini saya dengar info, enggak, langsung tegas ngomong begitu. Bingung itu. Quraisy itu bingung itu. Itu jerih payah Nabi itu, Masya Allah. Bingung. Dia bilang apa? Bingung. Sampai mereka itu mengutus Abu Sufyan datang ke kota Madinah. Datang Abu Sufyan ke kota Madinah untuk nego pada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ya kami ini kalau seandainya kami oke lah kalau memutuskan muamalah dan Bani Bakar. Tapi kalau bayar diat, harta kami akan habis. Ya dikasih jawaban sama Rasulullah. Abu Sufyan coba deketin Abu Bakar, coba deketin Umar, coba deketin Utsman. Enggak juga, Nabi enggak menjawab. Pokoknya itu pun akhirnya Nabi mengumpulkan 10.000 pasukan. Dalam Kitabul Fawaidul Fawaid disebutin berangkat itu para sahabat dibagi jadi 3 kelompok untuk masuk kota Mekah. Tidak diketahui illal hadak, kata Imam Ibnu Qayyim. Tidak kecuali al hadak. Hadak itu hanya matanya yang kelihatan melotot seperti ini. Pasukannya semua enggak kelihatan wajahnya, hanya matanya yang melotot begini. 10.000. Kalau 300 bisa mengalahkan 1.000 kaum kafir Quraisy. 10.000. Yang tadi ini semua yang enggak diberitahu, ini mau ngapain? Nabi memang merahasiakan, jangan sampai orang tahu bahwa Nabi mau ingin menyerang kota Mekah. Jangan sampai orang tahu. Bahkan Aisyah enggak diberitahu, Abu Bakar enggak diberitahu. Tatkala ingin berangkat itu Abu Bakar nanya pada Aisyah, mau kemana? Orang enggak tahu. Nabi enggak beritahu. Benar sirriyah mutlak. Nabi menyembunyikan. Dia enggak persiapan tuh Quraisy. Tatkala sampai kota Bidi tua, sebuah daerah sebelum kota Mekah, Nabi mengumpulkan, Nabi menyampaikan kita akan menyerang kota Mekah. Masya Allah di situ. Masya Allah. Nabi menyerang, tiba-tiba kaget orang Quraisy itu melihat pasukan yang begitu besar, enggak kelihatan kecuali matanya yang melotot dan semua siap untuk berjihad. Masya Allah. Akhirnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi SAW itu benar-benar malu masuk itu dengan tuduh ini. Malu. Kenapa? Selama ini orang masuk Islam itu di situ saat itu satu persatu, tapi hari itu orang masuk Islam berbondong-bondong. Bukan satu persatu, berbondong-bondong. Itu yang Nabi nantikan bertahun-tahun. Itu jerih payah. Karena Nabi totalitas dalam mengajak. Kadang kita itu di masyarakat dalam masalah kita kurang totalitas dalam mengajak. Apalagi urusan dengan duit, bantuan. Aduh, kita ngajak aja deh. Tapi kadang-kadang Masya Allah ada seorang ustadz yang mendapat cerita itu untuk mengajak orang ini ke sunnah itu sampai membelikan dia motor. Ta'liful qulub. Ternyata tetap apa? Apakah tetap kembali? Enggak dapat hidayah. Hidayah Allah. Tapi ada orang ikhtiar seperti itu. Ustadz di Madinah, alumni. Saya dapat info seperti Masya Allah. Kadang kita kurang totalitas. Jangan kembali kita kepada masalah kita. Ya, bahwa ya, ya. Semoga Allah kuatkan iman kita di atas al-haq ini. Amin ya rabbal alamin. Wa yadullul hadis ala anna man ibtada' bid'atan laysa tadi ada hadisnya. Faqad qala an-nabi fil Madinah. Nabi mengatakan di Madinah. Ya, man ahdasa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi mengancam orang yang melakukan bid'ah, yang mengada-ngadakan, yang melakukan amalan yang tidak diajarkan Nabi, dia melakukan kreasi dalam beragama. Nabi masih di kota Madinah, Nabi masih hidup. Man ahdasa, siapa yang mengada-ngadakan, membuat sebuah agenda atau cara beramal, fiya hadasan, ya, sebuah amalan yang baru, au awa muhdisan, atau dia melindungi orang yang melakukan, melindungi orang yang melakukan, bukan cuma itu, melindungi. Fa'alaihi la'natullah, maka dia mendapatkan laknatnya Allah dan para malaikat dan manusia semua. Maka orang yang melakukan yang tidak amal, yang tidak diajarkan Nabi, maka dia dilaknat. Kenapa? Sebagaimana kata Imam Malik, dicantumkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Iqtisad, siapa yang menyangka Nabi itu apa? Ada amalan, apa istilahnya apa? Yang belum diajarkan Nabi. Menyangka bahwa Nabi Muhammad telah khianat dengan risalah.
Bukankah Allah mengatakan al-yauma akmaltu, sudah aku sempurnakan, berarti sudah tersampaikan. Terus ada yang melakukan itu. Apa kata Imam Malik? Berarti menganggap Nabi Muhammad itu khianat terhadap risalah Allah. Allah mengatakan ini sudah sempurna, udah Nabi sudah melaksanakannya dengan maksimal, dengan totalitas seperti itu. Gitu kan? Dengan tadi cerita dari awal tidak ada pengikutnya, Nabi diusir sampai akhirnya Nabi itu menjadi orang, jadi apa tadi itu? Di Fathul Mekah itu orang berbondong-bondong. Itu kalau bukan karena Masya Allah, Allah yang memberikan kemuliaan itu, memenangkan itu dengan al-haq itu. Nabi mengatakan begitu. Nah, tatkala ada kalimat laknat ini perlu kami sampaikan. Banyak sekali, misalnya kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin di neraka. Setiap kalimat ada ancaman dalam orang yang ini. Jangan kita kira itu, jamaah rahimakumullah, jangan kita kira itu kita akan mengeneral gitu. Pelaku ada orang bid'ah, dilaknat lagi wong ki dilaknat ini. Enggak boleh kita memvonis. Bedakan menjelaskan secara umum dengan memvonis, harus dibedakan. Dan orang yang mendengarkan tentang pengajian tentang orang itu menyampaikan bid'ah laknat, bid'ah sesat masuk neraka. Penyampaian secara umum dengan memvonis itu beda. Kalau orang berbuat vonis itu nggak bisa. Kalau hujah atas dia karena mungkin nggak punya ilmu dan sebagainya. Pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, memberikan arahan tentang masalah ini. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah ini, walau kana kullu dzambin la'ana fa'ilahu la nafa'iluhu yal'anul muayyan alladhi fa'alahu la la'ala jumhurun nas. Kalau seandainya setiap orang kita terapkan laknat, tatkala Nabi mengatakan orang yang makan bid'ah dilaknat, orang yang begini dilaknat, misalnya gitu kan. Tatkala kita terapkan setiap personnya, maka otomatis setiap pelakunya kita akan katakan dilaknat. Nah itu nggak benar. Nggak benar. Memvonis personal nggak benar. Ya. Kenapa? Wa hadza bi manzilatil wa'idil mutlaq la yastalzimu bi subuti fi haqqil muayyan. Karena ini adalah laknat mutlak secara umum global, tidak mengharuskan secara enggak bisa. Tapi kan ada orang, teman-teman, kadang-kadang ada orang yang masih mengaji. Tatkala mendengar hadis tersebut, sehingga tatkala menerapkan iki pelaku bid'ah dilaknat, finnar. Hati-hati. Ini enggak bisa. Yang juga pemahaman yang keliru. Ya. Penyampaian secara umum, ya. Tatkala kita menyampaikan misalnya di neraka, maka tidak semua, sekali lagi, tatkala mengatakan wa kullu bid'atin finnar. Kan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maka tidak bisa kita katakan setiap pelaku bid'ah masuk neraka. Enggak boleh, Pak. Enggak bisa. Karena di sana mungkin aja ada mawani, penghalang. Dia bisa saja masuk surga karena mungkin enggak tahu ilmunya. Benar nggak? Bahaya kalau kita mengatakan menjernal masuk neraka semua, tidak boleh. Dan ini yang dibenci. Ada menyampaikan, masuk neraka. Akhirnya diungkit-ungkit dalam video-video yang tidak suka dengan sunnah. Padahal pemahaman yang keliru. Tatkala mengatakan itu neraka, itu global. Bukan berarti meyakini setiap pelaku, setiap kepada personal ya, yang melakukan itu masuk neraka. Enggak, bisa saja dia masuk surga karena ada mawani'. Ada penghalang karena dia mungkin nggak tahu ilmunya karena jahil. Ya. Bahkan termasuk Syekh Muhammad Nasr al-Albani, Syekh Albani menegaskan masalah ini. Nggak boleh kita itu. Idza kana hadzal mukhalaf wa yukhalifu nassan, awalan la yajuzu itba'uhu wa thaniyan la nabda'u al-qa'il bi khilafin nas. Jika seseorang menyelisih nas, menyelisih dalil, maka pertama tidak boleh mengikutinya. Ada orang beramal tidak sesuai dalil, jangan mengikutinya. Yang kedua apa kata Syekh Albani? Tidak boleh kita langsung memvonis bid'ahnya orang tersebut. Enggak boleh. Ini Syekh Albani yang mengatakan. Makanya kuatkan pemahaman kita. Lengkap kita menyampaikan. Tatkala ya bid'ah itu di neraka atau amal yang tidak dianjurkan Nabi di neraka. Jelaskan, bukan berarti orang yang setiap ini enggak. Jelas ya? Jadi, tidak semua orang yang melakukan itu masuk neraka karena ada mawani, mungkin ada mawani di situ. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kecepatan apa kelamaan ini? Kecepatan enggak? Mboten nggih. Nah, saya bahasanya agak cepat soalnya. Kalau saya pelan ngantuk semua jenengan. Ya. Kemudian ar-riwayatus tsaniyah. Ar-riwayatus tsaniyah allati 'inda muslimin a'ammu min ar-riwayat allati fi sahihaini li'anna tashmalu man 'amila al-bid'ah sawa'un kana huwa al-muhdits laha aw masbuqan ila ihdathi wa taba man ahdathaha. Dikatakan Syekh Hafizahullah al-Alama Syekh Hafidh Al-Abbad Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, riwayat yang kedua tentang riwayat Imam Muslim. Kan riwayatnya yang disepak ada dua riwayat hadis ini. Satunya Sahih Bukhari, Sahih muttafaqun alaih. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Ada riwayat khusus Imam Muslim. Riwayat lain man amila amalan. Beda enggak lafadznya? Yang pertama man ahdasa. Yang riwayat Imam Muslim man amila amalan. Maka ini memiliki faedah. Yang man ahdasa itu untuk orang yang pertama kali melakukan. Dia tertolak amalannya. Dia diancam tadi itu. Bukan lagi tertolak amalannya, dosa dan diancam. Diancam. Adapun man amila ini untuk umum, siapapun yang melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh syariat. Siapapun. Karena kalimatnya umum. Siapapun. Ya. Jadi kena ahdasa pelakunya yang pertama kali, yang amilah kena orang yang nggak tahu tapi cuma ikut kena semua. Jamaah dan semua kaum muslimin, kami menyampaikan seperti ini hanya membacakan dari hadis-hadis dan pemahaman yang benar. Dan kami mengajak, tidak ada kemudian kebencian untuk kemudian menyesatkan, enggak ada. Tapi kita benar ingin mengajak, ini yang benar. Semoga Allah kasih hidayah kepada kita, kepada kaum muslimin semuanya. Karena kita menyampaikan bab-bab ini itu, kita tatkala nyampein ini ngomong begini, kita dianggap mengatakan sesat masuk neraka, dianggap begitu, langsung tercap gitu loh. Ustaz iki rek, oh ya Allah, wong iki rek, gitu kan, tercap gitu. Subhanallah, kami perlu tegaskan, tidak ada, hanya ingin menyampaikan. Ya. Kemudian, ya, ada suara bebek itu. Di sini dikatakan lagi, la yadkhulu tahtal hadis, tidak masuk dalam hadis ini, hadis yang kelima ini, maka minal masali fi hifdziddin, apabila itu yang berkaitan dengan maslahat dalam menjaga agama, au musilan ila fahmi wa ma'rifati, atau sesuatu yang ingin alat bantulah untuk pada pemahaman, misalnya belajar pakai papan tulis pakai proyektor dan sebagainya. Di sini contohkan kajam'il Quran fil masahif wa tadwinul ulumil lugha wan nahwi, seperti mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Karena di zaman Nabi tidak ada, tapi itu untuk memudahkan, untuk menjaga agama ini, hifdzuddin. Ya enggak? Kalau seandainya enggak dikumpulkan, apakah terjaga Al-Qur'an? Enggak terjaga. Nah, atau masalah ilmu agama, ilmu bahasa Arab, kitabnya ini sebagainya. Ya, jamaah rahimakumullah, masalah ini juga sering menjadi apa? Syubhat. Ya, kita bahas syubhat-syubhatnya. Di antaranya apa? Tuh, zamannya Umar, ya, Abu Bakar, mushaf dikumpul. Nabi belum pernah melakukan itu. Berarti bid'ah itu boleh. Ini bid'ah juga enggak? Abu Bakar yang pertama kali itu. Kalau di kalimat itu bid'ah bukan? Kita jangan kepancing dengan kalimat itu. Ya enggak jangan. Kita jelaskan dulu, runtut dulu. Kan di zamannya Abu Bakar itu, saat itu, ya, kondisi kaum muslimin yang hafid banyak yang wafat dalam peperangan, sehingga Umar mengusulkan. Tapi pada akhirnya satu Abu Bakar juga masih belum gitu loh. Tapi setelah itu akhirnya Allah bukakan hatinya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar oke,
kuat mengikuti pendapatnya Umar untuk dikumpulkan. Dikumpulkan tadinya belum satu mushaf, masih di sini. Akhirnya dikumpulkan jadi satu mushaf. Itu pertama. Itu ya, bukankah Nabi itu selalu mengajak untuk menjaga Al-Quran? Dan inilah bentuk dari menjaga Al-Quran secara tekstual, secara kitab. Dan manfaatnya lebih besar. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bin nawajid. Addu 'alayya bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur." Kata Nabi SAW, hati-hati dengan perkara baru. Tapi kata Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati." Pegang sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Kenapa? Mereka tuh mahdiyin. Apa mahdiyin? Diberi petunjuk. Nabi menegaskan itu. Nabi sudah mengucap bahwa 4 khalifah ini mahdiyin. Jadi kita itu tatkala Abu Bakar berpendapat, Umar juga ikut pendapat, sudah Ali, ada Utsman dan semua para sahabat, ijma semua kaum para sahabat situ. Menunjukkan apa? Ini boleh. Ini bukan dari bagian mengada-adakan ajaran baru. Enggak. Sebagaimana orang ingin mencetak buku, silakan mengumpul, ya ada masalah. Enggak ada hubungannya. Untuk membantu Al-Quran terkumpul, membantu orang mudah. Soalnya banyak orang hafal Quran. Itu adalah perbuatan yang khulafa'ur rasyidin, dan kita memang boleh untuk mengambil perbuatan dari. Kenapa? Karena diyakini bahwa tatkala kami dapat tazkir kalau bahwa 4 khalifah ini tidak bakal mereka itu menyelisihi Nabi. Sistem pemahaman mereka sudah benar, karena yang didik langsung Nabi. Sistem pemahamannya sudah benar, sehingga mereka dapat tunjuk, enggak masalah. Jadi bukan berarti itu boleh. Nah, itu masalah Quran tadi. Apalagi mas yang tersubhatnya, perkataannya Umar bin Khattab, nikmatu hadhi bid'ah, nikmatul bid'ah hadhi, tatkala masa salat tarawih. Salat tarawih itu Umar itu mengadakan salat tarawih berjamaah, belum pernah Rasulullah mengadakan. Begitu biasanya. Umar mengadakan pertama kali ngumpul manusia untuk salat jamaah diimami. Gitu kan? Berarti Umar itu telah melakukan dan Umar mengatakan nikmat bid'ah ini. Ini bid'ah yang paling nikmat ini. Umar mengatakan begitu. Pertama, kita ceritakan dulu ceritanya Umar ngomong ini gimana, nggak ujuk-ujuk. Dulu kisah dhisik. Ya ceritanya itu kan Rasulullah SAW itu zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat tarawih itu kan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Saat itu malam kan Rasulullah itu salat tarawih, salat malam ya. Banyak sahabat juga salat di masjid. Rasulullah mengadakan salat berjamaah. Sekali lagi saya sampaikan, Rasulullah mengadakan salat berjamaah nih. Sallallahu Nabi sallam fil maddat al-laila fa shalla bi salatin nas summa shalla fa shalla bi salatihin nas. Nabi salat dengan salat bersama manusia, bersama jamaah. Nabi berjamaah, saya tegasin, Nabi berjamaah. Summa shalla min al-qabir wa kathuran nas. Besok lagi salat lagi. Terus kemudian summa ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ghabiyah, pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, semakin banyak orang ikut salat berjamaah tarawih sama Nabi, semakin banyak. Maka Nabi itu pada hari ketiga atau keempat, kata Aisyah, Nabi enggak keluar. Fam yakhruja ilaihim Rasulullah, Nabi enggak keluar. Falamma asbaha, tatkala pagi, tahu Rasulullah bahwa para sahabat itu nungguin Rasul. Kok enggak datang-datang nih Nabi nih? Kemarin kemarin rame ini terlanjur, orang pada seneng. Kok Nabi malah enggak datang hari ketiga atau keempat? Tapi Nabi tahu, aduh. Maka Nabi mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'uni minal khuruji ilaikum illa annani khasyitu an tafruda alaikum wa dzalika fi Ramadan. Aku tahu antum cuma nyariin Ana tadi malam, gitu kan? Aku tahu apa yang antum lakukan tadi malam, nungguin.
Nabi bilang begitu. Tapi aku nggak keluar, aku takut nanti malah diwajibkan oleh Allah. Takut Nabi. Baru zamannya Umar bin Khattab. Di zaman sebelumnya itu orang sholat, ada yang sholat sendiri, sholat Ramadan itu kan. Tapi poinnya adalah sholat tarawih, sholat menghidupkan malam-malam Ramadan. Di masjid itu ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah dengan sebagian orang. Jadi satu masjid itu macam-macam sholatnya, macam-macam jamaah. Ada yang sendiri, ada yang. Nah, si Umar melihat itu kurang sip gitu loh. Maka kemudian Umar dikumpulkan dan kemudian diajak sholat berjamaah. Pertanyaan saya, tadi kan tanya, itu Umar itu. Baru Umar mengatakan setelah kumpul semua sholat, nikmatu bid'atu hadi. Nikmat. Bid'ah ini. Gitu. Ini juga, bid'ah di sini bukan bid'ah secara definisi isyari. Bid'ah secara bahasa. Maksudnya baru. Apakah itu baru? Enggak. Apakah berjamaah itu baru? Enggak. Pernah saya sampaikan tadi sebelumnya, hadis Aisyah, bahwa di zaman Nabi sudah berjamaah. Kenapa Umar melakukan di zaman Umar? Karena Nabi sudah wafat, insya Allah sudah tidak mungkin akan diwajibkan. Karena Nabi ilahnya, permasalahan Nabi tidak mau berjamaah terus-terusan. Nabi takut masih hidup akan diwajibkan. Tapi tatkala kemudian Nabi wafat, dan Nabi pernah melakukan jamaah itu. Dan Umar pernah mengumpulkan. Karena Umar tahu nggak bakal diwajibkan. Berarti ilahnya sudah terangkat. Sehingga Umar mengadakan. Bisa dipahami Pak ya? Kan begitu. Karena sudah diangkat, Umar mengadakan. Itu menunjukkan kecerdasan Umar melihat peluang seperti itu. Dan itu adalah untuk hifdzuddin. Sekali lagi, bila kaidahnya untuk menjaga agama itu boleh. Dengan rambu-rambu tapi ya. Nggak sekedar menjaga. Karena tadi kita sampaikan di awal, ada masalah akad saja nggak sesuai syariat, dikembalikan. Berarti itu zaman sahabat loh, itu zaman Rasulullah SAW loh. Beliau Rasulullah itu adalah sebagai penengah. Kemudian zaman sekarang ini orang mengadakan, bisa kita adakan. Umar pernah mengadakan kok. Dengan pemahaman yang keliru tadi, bahwa Umar itu sebetulnya bukan mengadakan pertama kali, sudah ada zaman Nabi jamaah ini. Paling yang kadang-kadang kurang teliti. Udah ada jamaah di zaman Nabi. Ini hanya mengulangi, bukan mengadakan pertama kali, hanya mengulangi. Ini sering diangkat-angkat ini. Umar pertama kali mengadakan sholat jamaah tarawih. Bolak-balik ini dia. Udah mengatakan bisa gitu. Kalau itu juga zaman Umar masih banyak sahabat, ada zaman Nabi melakukan, ada Nabi yang mengaku, ada para sahabat. Ukurannya jelas, pemahamannya banyak para sahabat yang belajar dengan Nabi. Tapi saat ini bahkan bebas banget ingin kreasi dalam agama. Terus kalau begitu patokannya siapa? Gak punya patokan pada akhirnya. Kan gitu. Nah ini masalah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara syubhat tentang apa tadi? Yang pertama tadi. Quran, sudah kan ya? Jamaah mushaf itu, tarawih. Ada lagi enggak? Syubhat lagi. Syubhat diantaranya adalah tentang kisahnya Khubayb. Khubayb itu lo pernah apa? Khubayb itu kan ceritanya Rasulullah kata itu mengutus seorang mata-mata intelijen. Di antara Khubayb sebagai intelijen Nabi SAW. Terus intinya, intelijen Nabi ini ketahuan oleh Bani Lahyan, salah. Dikepung. Tahu bahwa intelijen Nabi datang, dikepung oleh 100 pasukan. Kemana? Semua tatkala itu ketahuan, menyerah. Tapi para sahabat tidak mau. Intelijen tidak mau. Akhirnya, ini zaman Nabi nih. Akhirnya saat itu, dipanai. Dan pada banyak yang syahid para sahabat. Nah di antara kan kalah itu, yang tertawan adalah 2 orang, adalah Khubayb itu. Khubayb ini ditawan, kemudian pada akhirnya dipasepakati oleh Bani Lahyan mau dibunuh. Sebelum dibunuh, Khubayb itu menyampaikan, aku mau sholat 2 rakaat. Ini jadikan dalil bahwa Khubayb itu
pernah berbuat kreasi dalam agama, sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh? Kan nggak ada, Pak. Tapi dikatakan mereka itu sholat ada kok, sholat sunnah sebelum dibunuh. Hubeb, kisahnya Hubeb itu. Ini, apakah begitu kisahnya? Enggak kan? Hubeb itu ingin sholat bukan karena telah mau dibunuh, bukan. Tapi kau ingat bahwa saya apabila kau pada sebuah perkara yang penting atau sedih, maka Nabi sholat. Begitu, dan motivasi banyak. Makanya benar kan gitu kan? Maka Hubeb itu sholat 2 rakaat bukan karena pertama kali melakukan, bukan. Tapi karena sudah tahu bahwa Nabi itu memotivasi. Ada hadis, ya. Tak minum dulu, Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW idza jahazabahu amrun shalla. Nabi itu apabila, ya, atau karena Rasulullah hadis lain idza hazabahu amrun shalla. Nabi dalam diriwayatkan dari Abu Daud dan Imam Ahmad dan Ibnu Hajar dan dalam Fathul Bari dan Syalbani, Rasulullah itu jika mendapati sebuah perkara yang menyulitkan, beliau sholat. Ini mau dibunuh, sulit gak? Ya sholat. Bukan berarti mengadakan sunnah baru, enggak, gitu loh. Kan udah ada perintahnya, sudah ada contohnya dari Nabi. Dan Hubeb mengatakan kepada itu, penilaian, seandainya kalau engkau tidak mengira aku sholat ini karena takut dibunuh, aku akan lamakan sholatku ini. Tapi dipercepat, karena apa? Ya itu, dikiranya Hubeb ini takut malah bangga syahid kok. Nah ini dijadikan dalil. Bagaimana bantahannya? Pertama, tadi itu Hubeb melakukan bukan karena ada sudah contohnya dari Nabi. Yang kedua, itu masih di zamannya Nabi. Dan Nabi mengakui kehebatannya, siapa namanya nih? Hubeb, di zamannya Nabi. Gak bisa dijadikan dalil. Apalagi subhatnya? Mansanna itu, mansanna sunatan hasanatan, sehingga mengatakan ada bid'ah hasanah di sana. Wah, masalah besar ini juga ini. Ada bid'ah hasanah. Apakah ada bid'ah hasanah? Tidak ada. Tatkala Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, berarti itu umum. Kalau memang karena Nabi itu cerdas, Nabi itu turun dapat wahyu. Kalau memang itu ada khusus untuk hasanah dan sayyi'ah, pasti Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah illal hasanah. Pasti Nabi mengatakan begitu. Pasti itu. Tapi Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah umum. Nabi kalau yang mengatakan kullu kafat umum. Kalau Nabi ingin khusus seperti ini misalnya, kullu ummati, setiap umatku yadkhuluna al-jannah, masuk surga illa man aba, kecuali yang baru dikhususkan. Kalau nggak ada pengkhususan berarti umum. Tidak benar mengatakan ada bid'ah hasanah di situ. Nabi mengatakan, loh itu Umar mengatakan nikmat itu bid'ah secara bahasa, kalimat orang Arab ngomong gitu. Oh nggak boleh secara bahasa orang Arab ngomong. Memang bahasanya adalah begitu. Bid'ah adalah hal yang baru. Artinya zaman Rasul pernah ada berhenti gitu loh. Apa nggak boleh? Ngomong bahasa Arab secara bahasa. Memang orang Arab jadi ngomong bahasa Arab nggak boleh gitu kan. Nanti ada permasalahan di sana agak panjang tentang perkataan Imam Syafi'i. Ada pernah mengatakan bid'ah hasanah juga ada. Namun Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan di sana banyak hal bahwa maksudnya Imam Syafi'i tetap apabila sesuai dengan syariat. Dan tidak mungkin selain Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahha al-hadits fa madhhabi, apabila hadis itu sahih adalah madhabku dan hadis yang sahih adalah, maka apabila pendapatku menyelisih faruddu. Kan gitu kan? Ala fa tasma'u wa la taqallidu.
Jangan kau dengarkan, jangan kau ikuti aku. Buang pendapatku ke dinding. Itu tegas Imam Syafi'i. Masa sebelah beliau kemudian maksudnya mengatakan bid'ah hasanah itu adalah seperti itu? Enggak. Maksud bid'ah hasanah adalah sesuai dengan syariat gitu. Itu dikupas dari Ibnu Rajab masalah ini. Dijelaskan secara gamblang oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jamaah rahimakumullah. Ya, kayak tadi itu. Man sanna sunatan hasanatan. Oh, boleh kita tuh buat amalan kebaikan, mencontohkan fil Islam, gitu kan. Di antara dalil subhatnya adalah itu. Boleh kita melakukan kreasi kebaikan, tujuannya baik. Kita bacakan dalam kitab ini. Ditulis oleh ya. Dalam kitab ini al-haditsu yadullu bi itlaqi ala raddi kulli amalin mukhalifin lisyar'. Hadis ini sangat mutlak menolak setiap amalan yang menyelisih syariat. Walau kana qasdu sahibihi hasanat, walaupun tujuannya orang ini melakukannya tujuannya baik. Dan sekali lagi, semua pelaku yang melakukan amalan yang tidak diajarkan Nabi bid'ah, semua inginnya tujuannya baik. Tujuannya baik. Tapi kita baca, wa yadullu alaihi qissatu sahabil ladzi dzabaha udhiyatahu qabla salatil id. Ada kisah sahabat yang dia itu menyembelih sembelihan Idul Adha sebelum sholat Id. Kan Nabi melarang, gak boleh. Sahabat ini berpikir, kan kata Nabi itu hari Idul Adha adalah yaumu aklin wa syurbin. Harinya makan dan harinya minum. Makan minum. Iki lah tak sembelih sebelum sholat, cocok iki. Kan ndang tak sembelih, ndang tak bagi, ndang cepet dimakan oleh kaum muslimin. Lah, bener nggak? Ini pemikiran sahabat itu. Akhirnya sebelum sholat sembelih dibagi-bagikan gitu. Akhirnya dibagi-bagikan, ya dibagi-bagikan. Karena hari itu hari makan dan minum. Oh, masya Allah, seneng. Tapi Nabi mengatakan kepadanya, tujuannya baik nggak tadi sahabat ini? Baik dong, mensegerakan kebaikan, mensegerakan. Nabi mengatakan, waqala lahu Nabi sallam, syatuka syatu lahmin. Mas, tadi tuh kambingnya antum itu bukan kambing sembelihan, itu kambing sedekah seperti kambing biasa. Kenapa? Disembelih sebelum sholat Idul Adha. Pak, coba kita renungkan kaum muslimin. Ini sama Nabi nih. Nabi itu wanti-wanti begini. Para sahabat ini sahabat, masa lo cuma untuk inginnya kebaikan kan, mendahulukan, ya kan makan didahulukan naik gitu loh. Apa salah? Masalahnya sudah ada larangan dari Nabi. Praktek kaifiahnya itu adalah setelah sholat. Gitu ceritanya. Kan jadi masalah kalau kemudian begitu. Makanya Nabi langsung komentar, kambingmu itu bukan kambing sembelihan, kambing sedekah itu sembelihan biasa. Apa kemudian sahabat ini kemudian, Nabi nyalano aku, nyesatno aku ini. Enggak mungkin Nabi. Karena ditegur sama Nabi, ya sudah clear. Sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Sesimpel itu beragama. Iya, pokoknya beragama cuma dua kata para ulama itu. Beramal dengan ikhlas dan sesuai Nabi. Dah itu doang intinya. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Hadis ini jelas menunjukkan ya. Masya Allah. Untung ada kejadian sahabat ini gitu. Jadi bisa membantah. Kalau tujuannya baik, kalau tujuannya baik, iya tujuannya baik, tapi caranya tidak sesuai. Itu yang jadi masalah. Gak cukup tujuan baik itu, gitu loh. Sholat maghrib 3, tujuannya baik. Ini kita tuh kan lebih baik banyak sholat, tambah 4. Tujuannya baik. Tapi saya yakin, ini teman-teman yang tidak mengatakan nggak boleh. Wah, itu kan sudah ada kaifiah wajib itu. Itu kan. Biasanya begitu. Nggak boleh kalau itu udah tahu kaifiah itu, gitu kan. Ya kita sampaikan semua agama Allah itu secara umum ya tahu kaifiah. Namun di sana ada yang bukan tahu kaifiah.
Tapi ibadah, kan kaidah ada ibadah apa? Setiap ibadah itu haram kecuali disyariatkan. Berarti apa? Prakteknya ininya tahu kaifi. Boleh kita itu menambahkan bila itu di luar dengan kaifiyah. Contoh azan pakai sound system, sholat pakai sound system. Itu di luar kaifiyah. Itu hanya untuk membantu dan menjaga dan tidak merusak. Kan jelas ya. Tapi kalau misalnya kemudian melakukan dengan cara-cara lain, lama-lama bisa aja orang itu nanti lama-lama sebelum sholat dangdutan syar'i. Tapi kalau nggak dijaga terus lama-lama boleh dangdutan syar'i. Dangdutan syar'i itu ada robananya, ada ininya, tapi disetel malah begitu. Kan enggak. Dulu takbiran, masya Allah, lama-lama kayak takbiran pakai dangdut, truk, kemudian sound begini, lama-lama terus kok nggak dijaga, kita nggak terus menyampaikan, lama-lama semakin. Nah, tatkala sudah semakin besar begini, semakin ramai begini, orang melakukan takbiran dengan dangdutan dan sebagainya itu, kemudian kita sampaikan itu tidak benar, seakan-akan kita yang salah, padahal kita cuma mengingatkan. Kalau diterima alhamdulillah, tidak terima ya sudah, urusanmu dengan Allah. Tapi kita harus menyampaikan. Kenapa? Agar tidak rusak agama ini gitu loh. Agar orang tuh kembali kepada jalannya. Enggak dibiarkan trader, enggak dibiarkan. Kan gitu. Tujuannya cuma itu doang. Enggak terima enggak apa-apa kok. Urusannya antum dengan Allah. Enggak diterima enggak apa-apa. Kalau kami yakin enggak salah. Tapi kalau nggak ada orang menyampaikan begini, terus menggo begini nih agama ini, masyarakat semakin menggo, nggak kembali pada jalur. Kan begitu, Pak. Jadi kita juga tatkala menyampaikan di masyarakat juga apa adanya, hanya menyampaikan, nggak terima ya sudah, nggak masalah. Tetap saya muamalah dengan jenengan tetangga saya, tetap saya muamalah, tetap saya baik, tetap saya salam, tetap kalau saya punya makanan lebih saya kasih, gitu. Kita tetap lebaran saya ke rumah jenengan, nggak ada masalah. Tapi jangan larang kami itu tidak menyampaikan. Alhamdulillah bersyukur bahwa Ustaz menyampaikan. Akhirnya ada orang menyadarkan. Kalau begitu ya Allah, semakin rusak ini. Bersyukur kalau ada orang menyampaikan ini tegas. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa azani wa azakumullah. Di dalam kitab syarah Syekh Utsaimin. Tadi syubhat-syubhat tadi kayaknya masih ada tadi yang saya tulis belum saya sampaikan. Syubhat-syubhat. Oh ya, ini antara syubhatnya kisahnya Bilal. Nah, itu juga syubhat itu. Boleh ke bid'ah sana itu, bid'ah itu boleh. Contohnya Bilal itu setiap wudu sholat, gitu lah. Kan Nabi nggak pernah mengintahkan wudu itu sholat, gitu. Dalam artian, ya, Nabi ini ceritakan Nabi bertanya. Saat itu kan Nabi mendengar sendalnya sudah disur, amalan apa? Ya. Sebentar. Ini ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu dufana alayka baina yadayya fi jannah. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku amalan apa antum yang lakukan. Kok sampai aku mendengar, di surga itu apa gerakan kedua sendalmu aku mendengar, gitu kan? Apa kata Bilal? Ini Nabi bertanya. Nabi masih di zamannya Nabi. Di zamannya Nabi bertanya. Ya, masalah saya tegasan itu kenapa? Kadang syubhat-syubhat itu di zamannya Nabi terjadi. Jadi kita jangan lengah. Ini di zamannya Nabi loh, gitu loh.
Qala ma 'alimtu 'amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak mengajarkan suatu amalan yang paling memberikan pengharapan padaku daripada jika aku bersuci kapan saja aku akan sholat. Mau siang, mau malam hari, kecuali aku sholat. Bersuci sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bila sholat. Apakah ada Nabi banyak motivasi untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk itu. Jadi beliau tidak bagian kreasi. Itu pun Nabi bertanya. Saat itu pun Nabi diaku. Karena sunnah itu tidak harus ucapan Nabi, tapi ada perbuatan para sahabat yang diakui. Jadi sekali lagi, syubhatnya ini lagi terbantahkan. Syubhat tentang Quran terbantahkan. Syubhat tentang apa lagi tadi? Sholat tarawih terbantahkan. Jadi jamaah sudah ada di zaman Nabi. Syubhat apa lagi? Man sanna sunatan itu juga masuk. Itu man sanna sunnatan fil Islam. Fil Islam. Gitu loh. Ini adat kita. Kalau bicara adat, apabila sesuai dengan sunnah boleh, sesuai dengan tidak melanggar syariat, dalil silahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, antum lebih tahu tentang masalah dunia kalian, kata Nabi sallam. Hanya masalah agama. Hanya masalah agama. Apa salahnya orang ingin urusan agamanya biar kencang? Apa salahnya orang itu ingin begitu gitu loh? Dan mengingatkan tentang Nabi sallam gitu loh. Apa salahnya? Hadis tentang mansana itu fil Islam, dalam Islam. Kadang jadi guyonannya, oh itu enggak boleh, pakai mic enggak boleh. Ya kono, tadi zaman biyen, pakai naik onta, naik ini. Itu jawaban orang yang enggak menggunakan dalil, yang dia enggak bisa menjawab. Jawaban orang enggak punya dalil. Jawaban orang emosi. Padahal kita enggak mungkin memahami kita begitu. Enggak boleh pakai baju batik. Kebetulan aja dia pakai jubah, biasanya juga pakai batik. Kan gitu. Boleh kok pakai songkok, boleh kok. Untuk nutup kepala. Pakai minyak. Tapi masyarakat awam digitukan, sehingga salah paham kadang-kadang. Dan jadinya apa? Kebencian. Kalau kita tidak menyampaikan ini, itu kebenaran. Dan kita tidak menanamkan kebencian, kecuali kalau kalimat yang ustaz-ustaz itu mereka itu, gitu. Misalnya itu, jangan dipotong-potong tapi ini. Ya, misalnya, ya, mereka itu finnar ahlun nar, sesat menyesatkan. Nah, gitu. Itu dengan nada yang seperti itu, langsung the point itu, akan tumbuh kebencian memang. Tapi kalau penjelasan dulu, kemudian runtut, baru pencapaian itu, enggak lah. Insya Allah nggak ada yang langsung begitu, nggak ada yang memfonis begitu, nggak ada Pak Ustaz. Tolong contohkan video mana? Nggak ada. Mesti runtut. Masalah yang jenengan tidak mendengarkan, atau teman-teman ini atau saudara kaum muslimin tidak mendengarkan secara runtut. Itu masalahnya. Coba dengerin runtut. Nggak ada kok menanamkan kebencian, nggak boleh. Kaum muslimin semua ahlu sunnah kita ini. Hak-hak semua muslim, salam, sapa, senyum. Oh enggak. Kelompok itu ketemu mah, yes. Itu masalah manusiawi itu saya. Bukan cuma teman disebut orang-orang salaf, enggak, banyak juga teman-temannya bukan salaf juga ngumpul sama yang gitu kan. Ya karena emang roh itu begitu, ngumpul sama pengamen kan gitu. Orang yang musik aja yang pop ya pop, yang ini kan gitu kan. Itu aja kadang nggak mau ngumpul sama yang ini, itu aja wajar kan begitu, manusiawi kalau itu. Tapi apakah kemudian kita tatkala kita nggak ngumpul, kemudian kita mengatakan kita benci? Enggak lah. Nggak boleh salah. Enggak, masya Allah. Hak muslim masih ada. Bahkan kalau bersin aja kita wajib mengatakan alhamdulillah, yarhamu Allah. Itu bersin loh. Tapi karena sudah kebencian yang dibangun, nggak fair. Kebencian yang dibangun.
Kalau kita hanya menyampaikan, nggak terima, udah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi jangan larang. Untuk kami mengingatkan umat, jangan larang, harus fair, gitu loh. Nah, atau misalnya lagi, sobat lagi, masih, udah jam 8. Terakhir ini saya bacakan dari sebetulnya kaidah-kaidah bid'ah, tapi lain waktu insya Allah. Tapi kita sobat aja yang terakhir. Di antara sobat lagi adalah kisahnya sahabat ya, yang saat itu bersin ya, atau jani dulu yang simpel tentang kisahnya Barra bin Azib. Itu sampai masalah bacaan saja Rasul itu nggak boleh bacaannya sesuai dengan bacaan Nabi. Ini sahabat ini ditegur sama Nabi. Tatkala itu Barra bin Azib ya dikatakan diajari sama Rasul doa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah summa ja'ala shaqqaka al-ayman wa qul ya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja' wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabik alladhi anzalta bi nabiyyika alladhi arsalta. Jadi kata Rasulullah kepada Barra bin Azib, wahai Barra bin Azib, Rasul mengatakan padanya, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, mau tidur, maka berwudulah sebagaimana berwudu untuk sholat. Sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah di atas bagian tubuhmu yang kanan. Yang kanan. Habis itu baca doa ini. Nabi mengajarkan doa kepada Barra bin Azib. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan semua jiwaku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbah. Aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh kekhawatiran dan harapan kepadamu. La malja' wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar dan keselamatan darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabik. Aku beriman dengan kitab-kitabmu alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kalimatnya alladzi anzalta, habis itu kalimat ini penting. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman dengan kitab-kitabmu yang engkau turunkan ya, dan nabimu yang engkau utus. Beriman dengan nabimu yang engkau utus. Wa bi nabiyyika, kalimatnya apa? Wa bi nabiyyika, kalimatnya doanya seperti itu. Barra ngulangi, tapi ya gitu. Fakultu istadkiruhunna wa bi rasulika alladhi arsalta. Sama Barra diganti wa bi rasulika alladhi arsalta. Nabi mengajarkan apa? Wa bi nabiyyika. Kemudian apa? Barra mengatakan wa bi rasulika. Sama ini ditegur. La qala la wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Diluruskan sama Nabi. Menunjukkan apa? Kalau lafaz doa Nabi ajarkan sesuai dengan kalau itu doa sudah, nggak boleh tambah-tambahi doa-doanya. Itu kan namanya doa ma'thurat. Kalau ingin doa bebas silakan, nggak masalah. Tapi jangan katakan itu dari Nabi. Kalau memang dari Nabi, nggak boleh. Ini Barra bin Azib ditegur. Padahal hanya masalah sepele, salah kalimat. Itu pun sebetulnya yang tadi, dan Rasulmu yang engkau utus. Ini aslinya, dan nabimu yang engkau beda sedikit, maknanya nggak berubah, tapi hanya lafadznya ditegur nggak sama Nabi? Kalau lafadznya keliru, ditegur nggak? Ditegur. Subhanallah. Kalau Barra aja ditegur, bagaimana gitu loh? Bagaimana gitu? Ada lagi riwayat dari Ibnu Hajar, hadis ya, tentang masalah saat itu ada apa namanya? Hadis tentang Rafi'ah bin Rafi'. Ketika itu sholat, kemudian ruku ya, pas i'tidal membacanya biasanya Rabbana walakal hamdu. Ditambahi mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Anta ahlus tsanai wal majdu. Itu kan habis sholat Nabi langsung, siapa tadi pas i'tidal kok nambahin doa sampai akhirnya 30 malaikat tuh turun untuk mencatat siapa yang pertama, yang berebut untuk mencatat siapa yang tadi mengatakan itu. Ini jadi dalil. Itu sahabat tuh doa bikin kreasi
sendiri. Itu dalil bolehnya bid'ah. Bagaimana bantahannya? Enggak. Karena di dalam sholat itu sebagian ulama makanya ada pendapat boleh orang itu berdoa dengan doa-doa surat. Boleh nggak? Sujud di akhir sujud, di sujud di akhir tasyahud, boleh nggak tambah doa surat dalam sholat wajib? Boleh. Dan dalam juga mazhab Syafi'i itu pernyataan Al-Hafidz bin Hajar, orang tuh boleh, maksudnya gini, dalam sebagian pendapat ya, tatkala i'tidal itu kan poinnya adalah memuji Allah. Dia muji. Sehingga sampai Ibnu Hajar mengatakan seandainya ada orang bersin, dia mengatakan alhamdulillah. Itu boleh menjawab begitu. Boleh dia mengatakan begitu. Tatkala i'tidal. Makanya apa kata Ibnu Rajab? Ini sering dijadikan perkata Ibnu Hajar wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dzikri fi sholati ghairu ma'thur idza kana ghairu mukhalifin li ma'thur. Boleh hadis tadi dijadikan dalil akan boleh mengadang-adakan dalam sholat suatu dzikir yang tidak ada ma'thur, tidak contohnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh, maksudnya adalah tatkala i'tidal, karena memang meyakini boleh, intinya memuji. Selama jika tidak memiliki dzikir yang ma'thur, maksudnya itu boleh doa tambahkan dengan dzikir yang ma'thur. Misalnya bersin, alhamdulillah di saat i'tidal, boleh nggak? Menurutnya Ibnu Hajar, ini khilaf lah ya, tapi ini pendapat Ibnu Hajar, boleh nggak? Alhamdulillah, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ada riwayatnya kalau bersin ngomong alhamdulillah. Dan itu di i'tidal, karena i'tidal intinya memuji, boleh dimuji. Tapi orang yang mendengarkan nggak boleh menjawab, ya hamukullah, nggak usah. Nanti imamnya yahdikumullah, Allah yahdikum. Imamnya jadi Allah yahdik, ini masalah itu. Ini dijadikan dalil. Imam Ibnu Hajar membolehkan untuk melakukan bid'ah, boleh. Padahal maksudnya perkataan Ibnu Hajar itu di dalam i'tidal itu, gitu loh. Bukan kemudian mengeneral semua itu masalah. Kita harus tahu loh Pak, sobat-sobat ini. Kalau antum udah ngaji lebih detail gitu, biar ditanya nggak menguatkan kita gitu loh. Jelas gih? Kayaknya sudah ngantuk ini. Oke, ini bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, kita mohon maaf bila ada penyampaian kami yang tidak pas atau menyinggung. Mohon maaf sekali. Kami sekali hanya menyampaikan. Semoga Allah kasih petunjuk kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita di akhirat. Wawudi al-kita dan kita di dunia ini ya hanya sementara dan akan mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Dan kita akan lihat catatan kita semuanya. Sebagaimana Allah mengatakan wawudi al-kitab fataqal mujrimin musyfikin mimma fi wa yaqulu ya walad ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Tatkala kitab diletakkan, kitab kita dibacakan, orang-orang mujrim itu sampai kaget, ternyata yang Allah catat baik amalan kecil maupun amalan semua kena. Walaupun kita Pak punya pengawal 10 mencatat semua amalan kita, nggak bakal kecatat semua, masih kecatat malaikat, nggak bakal. Walaupun kita punya pengawal 10 khusus mencatat ucapan dan perbuatan kita, kurang, kecapean. Dan itu semua akan tercatat, kurang detail, kurang lengkap. Jadi hanya mengingatkan, kita hanya mempertanggungjawab amalan kita. Monggo silakan, ada yang bertanya? Monggo Pak, jangan susah-susah ya. Ya, antum tanya dan antum jawab sudah tadi. Nabi selalu menegur. Tadi tuh Nabi menegur sahabat, harus kenceng gitu kan. Jangan sampai salah. Akadnya juga tidak benar, juga tegur kembalikan sesuai haknya. Nabi, inti poin Nabi mengajak selalu sesuai dengan jalur Shiratal Mustaqim. Tapi ngajaknya Nabi itu juga tidak pernah dengan celaan, tidak pernah juga dengan emosional, tidak pernah juga dengan kasar. Kemudian setelah itu terjadi tidak kesalahpahaman, kemudian Nabi
kita tidak menyambung lagi. Masalahnya kita itu ngajak, habis ngajak nggak cocok, wis nggak tahu salam. Itu masalahnya. Jadi bukan masalah pembahasan bid'ah tadi, masalahnya muamalahnya tadi itu. Jadi kalau tidak cocok Pak, tetap Pak ketemu Assalamualaikum, tetap muamalahnya sama haknya, sama. Insya Allah antum menyampaikan nggak dimasalahkan. Yang masalah di situ kadang-kadang tuh masalahnya. Jadi nggak cocok, habis itu stop. Jadi ada omongan yang terputus, ada pembicaraan yang nggak selesai. Makanya ngopinya itu kurang. Ya aku harus ngopi ya gitu. Ya antum juga harus tahu menyampaikan itu, lihat momennya juga. Ini bisa nggak diajak ngobrol lama, pembahasannya lama, ngajarnya sebentar. Kemudian kedua, bantahannya lewat WA. Aduh, ya Rabbi. Bantah pakai WA, nggak sudeng Mbak, mesti nggak masuknya. Apalagi antar Facebook, nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting, maksudnya nggak pas lah, nggak pas. Itu jadi problem dakwah masa kini. Ya, ada menyampaikannya benar, sampaikan, tapi selesaikan. Kalau nggak selesai, bagaimana setelahnya? Tetap muamalah, jangan sampai berubah sikap. Tetap muamalah, tetap baik. Bahkan kalau dia butuh uang, bantuan, memang punya dan kita punya, kita pinjemin. Tanpa melihat, orang bantu orang tanpa lihat manhaj, tanpa harus melihat. Di mana cerita yang bantu orang lihat manhaj? Nggak ada ceritanya itu. Karena Nabi begitu, Nabi ditolak sama Quraisy, ya kan? Pada Nabi itu mau umroh dulu, ditolak, ya balik. Tapi ada momen di mana seperti itu. Allah akan muliakan. Allah akan muliakan. Ya. Tapi dengan 3 syarat Pak ya. Menyampaikan 1, niatul haq. Niatnya benar. Dan 3 ini harus terkumpul semua. Ya. Niatnya benar. Kemudian dengan ilmu yang benar. Bi ilmil haq. Dengan ilmu hikmah yang benar, ilmu yang benar. Ketiga, lahu atharul haq. Nanti kita ngomong ini ada faedahnya, ada hasilnya. 3 ini harus ada, Pak. Kalau ndak ada, mending gak usah ngomong, Pak. Nggak apa-apa kok. Yang penting setiap kemungkaran kita ingkari. Bisa dengan tangan, kalau kita kuasa, kalau minimal dengan hati. Ambil sikap kita. Bisa mengingkari. Tapi menyampaikannya dengan 3 tadi. Kadang-kadang orang enggak, pokoknya aku niat kok. Kemudian ngomong debat gak pakai ilmu, bantah-bantahnya pakai YouTube lagi, share-sharean lagi. Ada juga pakai niatnya, bro, pakai ilmu, tapi ternyata kalau disampaikan malah semakin oto-oto, enggak hikmah. Enggak usah. 3 ini harus ada. Ya, ini yang dapat faedah dari Syekh Sulaiman Nurhaili. Beliau menyampaikan dakwah di Batu dulu. Harus 3 ini ada. Mau menyampaikan dakwah, niat, ilmu, dan ada nanti faedah. Ada pengaruh lah, ngefek, ada efeknya gitu, ada efeknya. Jazakumullah khairan katsiran. Cukup, nggih? Saya cukup. Ya, ini bisa disampaikan. Semoga Allah berkahi kita dan semoga Allah berikan petunjuk kepada kita. Mohon maaf sekali lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.